Perselingkuhan itu kalau orang udah dewasa biasanya tuh ujung-ujungnya itu adalah perzinahan itu gitu loh, ngapain lagi gitu. Hello guys, welcome back to my channel. Hari ini kita bahas yuk tentang kesetiaan. Kesetiaan itu kalau di dalam rumah tangga itu sangat penting sekali kalau menurut aku. Jadi hari ini tuh kita mau bahas tentang kesetiaan seorang pasangan. Nah, ada beberapa hal yang perlu juga kita garis bawahi bahwa setiap keluarga berbeda. Jadi ada keluarga yang mereka memiliki memiliki kehidupan yang keluarga yang harmonis, ada juga atau beruntung, ada juga keluarga yang tidak beruntung. Nah, hari ini aku hanya berbagi sharing tentang sesuatu yang sebenarnya aku juga masih belajar. Jadi aku bukan expert, bukan orang yang harus ya 100% benar gitu ya, tapi aku mau belajar menjadi orang yang berbagi apa yang aku tahu aja, atau apa yang pernah aku alamin atau pernah orang lain alamin, yang misalnya mereka bercerita atau aku tahu gitu ya. Anyway, di sini tidak ada yang menjelekkan siapapun, jangan mereka-reka, oh ini cerita si ini, oh ini cerita si ini, tidak ada. Tetapi dari semua ini ambil positifnya, buang negatifnya. Karena aku tidak mau nanti orang mereka-reka, oh itu kalau gue cerita sama lu nanti lu omongin di channel lu, ya enggak. I keep my secret and then you can tell me everything, okay? Kenapa aku bikin konten ini? Karena ada beberapa konten aku yang viewersnya lumayan banyak kalau aku bercerita tentang real life atau kehidupan gitu. Jadi aku tergerak untuk berbagi, sharing aja ya. Seperti video aku terakhir itu tentang tentang gimana suami aku pengen suamiku berubah. Aku singgung sedikit tentang hal ini ya. Di konten itu aku bercerita tentang bagaimana aku harus menjadi wanita yang lebih kuat, lebih sabar, lebih bersyukur ya. Ya memang setiap kehidupan memang kita harus bersyukur, tapi di dalam suatu kehidupan kita tidak ada yang namanya mulus-mulus aja deh. Bersyukurlah kalian yang memiliki kehidupan rumah tangga yang lancar, mulus, tidak ada perdebatan, tidak ada percekcokan gitu ya, tidak ada perbedaan pendapat. Aku acungi jempol. Berarti dua-duanya sudah dewasa gitu ya. Tapi orang yang mengalami sering cekcok, sering bertengkar atau selisih paham, bukan juga berarti mereka tidak dewasa, tetapi mereka saling belajar. Aku menemukan ada beberapa hal yang aku pelajari atau aku ketahui ketika aku sama suami beda pendapat. Contoh, yang aku maksud tentang aku selalu menuntut bukan berarti aku ini pengennya yang mewah, yang apa, enggak. Aku hanya kepengen banget suamiku mengerti aku, namanya perempuan ya, pengen dia mengerti, pengen didengar dan pengen dipahami. Secara suamiku itu orangnya flekmatis, itu cuek ya, tapi dia cerewet di dalam beberapa hal. Kita sering komunikasi tentang hal ini, kita udah ngomongin, kita udah cerita dari A sampai Z gitu ya. Dan itu adalah makanan utama kita ketika kita sebelum tidur. Biasanya kita diskusi. Tapi tidak memungkiri di dalam perjalanan hari-hari, ya namanya dua kepala yang berbeda, terus beda budaya, beda prinsip juga, beda pola asuh ya. Tidak memungkiri bahwa ada hal-hal yang kita sering kesel-keselan gitu ya. Kadang-kadang aku cuekin aja deh, suami mau ngomong apa cerewet-cerewet gitu. Tapi nanti kalau udah reda, kalau aku juga udah tenang gitu ya, baru aku bisa diskusi. Jadi aku bukan tipe orang yang langsung frontal hari itu juga aku jeder, enggak. Tetapi aku kasih jeda untuk aku juga introspeksi atau koreksi diri, apakah benar itu aku gitu loh. Jangan sampai kita, biasanya kalau orang lagi emosi, biasa mengeluarkan kata-kata yang tidak bisa dia kontrol gitu loh. Dan aku tidak mau seperti itu. Aku harus cooling down diri aku, mengontrol diri, mengontrol emosi, supaya pasangan pun tidak sakit hati ketika aku melontarkan kata-kata pada saat aku lagi marah gitu. Jadi itu yang terjadi. Dan ketika aku menuntut suamiku untuk berubah, itu berubah yang lebih baik gitu loh. Contohnya nih,
Aku kepengen banget nih dia jangan pakai bajunya itu mulu gitu kan. Kenapa? Karena baju dia tuh banyak banget gitu, tapi yang dipakai itu mulu. Terus aku menuntut penampilan dia untuk lebih baik, dan itu menurut aku tidak salah gitu loh. Tapi menurut dia ini gue mau apa ya, lu mesti terima. Yes, I understand gitu loh. Tapi aku kepengen baju yang udah lama-lama jangan dipakai lah, kasih orang lah misalnya kayak gitu kan. You punya banyak banget baju gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu. Jadi kayak contoh nih, dia cerewetnya tuh kalau aku nggak matiin lampu tuh dia cerewet karena memang di sini mahal banget electricity. Terus kayak aku suka kadang-kadang lupa gitu kan, ya secara lah orang Indonesia ya pengennya takut setan gitu ya, ada pokoknya kalau udah malam gelap gitu pengennya semua lampu dinyalain, bener nggak? Tapi di sini tuh nggak bisa, di sini harus matiin. Kalau you ada di satu ruangan ya ruangan itu aja yang nyala gitu. Dan itu tuh cerewet banget kadang-kadang gitu. Dan aku memang orangnya tuh suka lupa gitu. Dan di situ kadang-kadang kita suka adu pendapat gitu loh. Tapi anyway, sejauh ini kita baik-baik saja. Kita tidak terjadi yang perangnya seperti perang dunia ketiga, enggak. Dan everything is okay. Oke, kembali ke laptop. Kita juga sebagai wanita ya, konteksnya kesetiaan, kita juga sebagai wanita memang dituntut untuk setia gitu loh. Bukan berarti itu tanggung jawab kita 100%, tidak. Tapi kesetiaan itu harus kita tunjukkan kepada suami terlebih dahulu. Dan kita tuh sebagai wanita juga harus bekerja sama gitu loh di dalam hal kesetiaan ini. Bukan hanya 100% tanggung jawab laki-laki atau pria. Yang aku mau bahas ini tentang 100%, aku bahas ini tentang kesetiaan ya teman-teman. Jadi kesetiaan itu sangat penting dalam rumah tangga. Kalau tidak setia, ya dari awal kan kita udah setuju kita mau setia semati, till death do us part gitu ya. Itu janjinya waktu kita menikah gitu. Dan itu seharusnya kita sering pegang gitu loh. Dan aku tuh ada perjanjian yang secara lisan memang aku omongin sama suami, dan itu memang jelas.